Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi alafa baina qulubina fa aslahna bi ni'matihi ikhwana, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Baik ibu-ibu, ya, khususnya para pengurus Majelis Taklim Radhul Jannah yang semoga Allah rahmati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang insyaallah sudah pernah dan bahkan sering dikaji, tapi khususnya untuk bulan Ramadan, bulan yang Allah pilih sebagai waktu diturunkannya Al-Quran, kita akan kembali mengkaji sebuah tema, yaitu interaksi seorang muslim terhadap Al-Quran, ya. Insyaallah ini ada sekitar 54 slide. Semoga ibu-ibu betah mendengarkannya, ya. Baik, ini ada pertanyaan, ya, mungkin pertanyaan basa-basi, ya, tapi perlu kita renungkan. Berimankah kita kepada Al-Quran? Kalau kita ditanya, maka niscaya semua kita, ya, yang sudah bersyahadat itu mengatakan kami beriman kepada Al-Quran, ya. Tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ucapan ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, ya, kepada para malaikat, pada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya dan seterusnya, kalimat keimanan itu meminta bukti, mensyaratkan bukti. Ibu-ibu ketika dulu yayangnya di rumah bilang I love you, itu langsung percaya nggak? Nggak percaya, karena kata cinta itu membutuhkan bukti. Kalau hanya diucapkan lewat lisan, begitu mudah dia diucapkan. Begitu juga dengan iman. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah kalian dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sementara kalian belum diuji? Nah, ketika kita mengatakan saya beriman kepada Al-Qur'an, maka pertanyaan berikutnya adalah buktinya apa? Ya. Contohnya, ada yang punya mobil ini? Ini di Google saya ambil, ya. Entah mobil siapa enggak tahu saya. Platnya yang jelas bukan Indonesia, ya. Nah, ketika kita beli mobil, bukan cuma mobil, saya hanya mengambil ilustrasi saja. Beli HP, ya, bahkan beli jam tangan, ya, beli mic seperti ini. Pasti setiap kita beli barang-barang itu dalam kotaknya itu disertai dengan istilahnya buku petunjuk, ya kan? Ada buku petunjuk. Yang di dalam buku itu, ya, walaupun hanya beberapa lembar kertas, pabriknya menjelaskan bagaimana cara menggunakan produk ini supaya tidak rusak atau supaya awet. Ya, kita beli mobil juga diberikan istilahnya owner's manual. Ini mobil bahan bakarnya bensin atau solar. Ini mobil kalau isinya diisi oli, olinya berapa liter. Ini otomatis atau manual, metrik atau manual, dan lain sebagainya. Dijelaskan kapan harus servis dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membeli mobil, kita tahu bahwa mobilnya begitu mahal, maka kita akan membaca buku petunjuk ini. Supaya apa? Mobilnya tidak rusak. Jangan sampai nanti kita pergi ke pom bensin, kita bilang, Pak, kalau di sini pertalit, ya, pertalit 200.000, padahal dia butuhnya solar. Rusak. Begitu rusak, kita tuntut yang punya pom bensin. Wah, mobil saya rusak, bahan bakar bapak ini tidak betul, dan lain sebagainya.
Mobil ibu solar atau pertalit? Oh ya, tunggu dulu saya lihat. Oh ya, solar, salah sendiri. Nggak baca buku petunjuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tubuh kita ini. Alatnya bukan mobil, ini tubuh kita langsung. Tempat bersemayamnya ruh kita di tubuh kita ini. Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menggunakan tubuh kita ini sesuai dengan apa maunya Allah, maka Allah juga kemudian menurunkan buku petunjuk. Supaya jasad ini tidak rusak, supaya ruh ini tidak rusak, dan kemudian supaya nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah minta pertanggungjawaban, kita bisa bertanggung jawab. Kalau tadi mobilnya kita beli, kalau rusak ya udah resiko kita. Tapi tubuh kita ini kan bukan punya kita. Harta yang Allah berikan kan bukan punya kita. Semua bukan punya kita. Jadi ketika Allah berikan kepada kita, menitip tubuh kita, menitip anak kita, menitip kemudian harta kita, semua itu nanti diambil balik sama Allah, bukan hanya diambil balik, tapi diminta pertanggungjawaban. Nah, supaya pertanggungjawabannya itu tidak bermasalah, maka dikasih buku petunjuk itu. Yang pada hari ini buku petunjuk itu kita kenal dengan Al-Quran. Nah, sehingga ya, ketika kita mengatakan saya beriman kepada Al-Quran, maka bukti pertama bahwa kita beriman kepada Al-Quran, yang pertama adalah menjadikan dia sebagai buku yang dibaca. Lembaran-lembaran yang dibaca. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini buku petunjuk, sama seperti tadi kita beli mobil dikasih buku petunjuk, baca enggak pernah. Baca enggak pernah. Tapi saya yakin ya, ibu-ibu yang ada di ruangan ini, bahkan semua manusia lah, pernah baca Al-Quran, minimal Al-Fatihah. Nah, persoalannya, petunjuk itu enggak cuma Al-Fatihah. Ya, Al-Quran itu tidak hanya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu halaman pertama. Jangan sampai kebiasaan kita baca buku sama kayak kebiasaan kita baca Quran. Cuman baca halaman pertama aja. Beli buku, paling kencang daftar isi, kemudian halaman pertama. Setelah itu enggak baca lagi. Nah, kemudian dia dibaca terus-menerus dan kemudian dia menjadi sesuatu yang dihafal. Kenapa? Karena kita itu ada satu amalan yang diperintahkan namanya sholat. Dan salah satu ya yang diperintahkan dalam sholat itu adalah kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Selain Al-Fatihah, tidak rukun, tidak juga wajib. Tapi itu menjadi sesuatu yang dianjurkan di dalam sholat kita. Ya, artinya antara sholat dengan Al-Quran itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Di mana tempat yang sangat utama kita membaca Al-Quran? Ya di dalam sholat. Dan menghafal ini juga bagian dari menjaga Al-Quran. Makanya orang yang hafal Al-Quran itu disebut dengan hafid. Ya. Kemudian yang ketiga, memahami. Dia tidak hanya sebuah buku bacaan. Jangankan buku petunjuk, kita aja baca komik aja harus paham kan? Kalau nggak paham, nggak baca lagi kita. Ini komik maksudnya apa? Itu komik padahal. Perlu paham kita baca komik. Apalagi buku petunjuk. Kemudian yang terakhir, mendakwahkan. Nah, karena dia petunjuk, kita pada hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menemui Allah, maksudnya sebelum kita wafat, Allah memberikan kepada kita petunjuk. Sehingga ibu-ibu pada hari ini yang dulu mungkin gadisnya tidak pakai jilbab dan lain sebagainya, jadi sadar pakai jilbab, menutup aurat dengan rapi. Kemudian pada hari ini sudah sadar, ikut pengajian, bersemangat ikut taklim, dari satu taklim ke taklim yang lain, berusaha untuk menjalankan perintah agama ini dengan baik. Itu kan berkat petunjuk. Nah, dari siapa? Dari orang kan? Ada orang yang menyampaikan kepada kita. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat. Kalau para sahabat tidak menyampaikan lagi kepada orang berikutnya, mungkin nggak petunjuk itu sampai kepada kita? Tidak mungkin. Jauh sekali. Rasulullah lahir di Mekah, sementara kita di Indonesia. Jauh sekali, ribuan kilometer. Tapi kemudian berkat perjuangan mereka sampai petunjuk itu kepada kita. Nah, supaya petunjuk itu tidak hanya berakhir di kita, kita pun harus menyampaikan kepada orang lain. Minimal kepada siapa? Keluarga kita. Ya, sebagai salah satu syukur kita atas petunjuk yang Allah berikan. Nah, Ustaz, pertanyaannya, ini kok nggak ada mengamalkan di sini? Kan Al-Quran itu harus diamalkan. Nah, saya sengaja tidak meletakkan ya
mengamalkan di 4 ini karena ini semua adalah pengamalan Al-Quran. Karena pada hari ini tidak sedikit dari kaum muslimin yang membenturkan antara membaca dan mengamalkan. Sehingga muncul kalimat, untuk apa baca kalau nggak diamalkan? Seolah-olah membaca Al-Quran itu bukan mengamalkan Al-Quran. Paham ya? Yang penting mengamalkan, baca itu nggak boleh. Membaca Al-Quran itu bagian dari mengamalkan Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu bagian dari mengamalkan Al-Quran. Memahami itu bagian dari mengamalkan Al-Quran. Karena semua ini diperintahkan. Semua ini diperintahkan. Sehingga saya memasukkan membaca, menghafal, memahami, mendakwahkan itu bagian dibingkai oleh satu kalimat, yaitu mengamalkan. Membaca disuruh nggak? Disuruh. Nah, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan, kita akan banyak mengkaji bentuk interaksi yang paling minimal dalam Al-Qur'an ini. Ya. Tadi kan membaca, menghafal, memahami, mendakwahkan. Bentuk interaksi yang paling ringan, yang paling minimalis, itu adalah membaca Al-Qur'an. Dan ini adalah pintu gerbang menuju interaksi berikutnya. Bagaimana orang bisa hafal kalau dia nggak baca? Bagaimana orang bisa paham kalau dia nggak baca? Bagaimana dia bisa mendakwahkan orang kalau dia nggak baca? Buku ini bagus sih. Udah baca? Belum. Gimana cara bilang bagus? Novel nih bagus sekali nih. Lah gimana isinya? Pokoknya kita kalau baca menangis. Udah baca? Belum. Orang bilang. Sama kayak kita bilang, bakso Bang Ferry enak kali ya. Udah makan ke? Belum. Kata orang enak. Nggak bisa, orang nggak percaya. Tapi orang akan percaya ketika mengatakan saya udah baca. Bukan sekali, banyak kali saya baca. Bagus baca. Nah, membaca ini walaupun dia paling minimalis, sebelum saya masuk ke sana ya, dia sudah memberikan begitu banyak manfaat buat kita, walaupun baca. Walaupun baru baca dia. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena membaca ini sesuatu hal yang diperintahkan, maka setiap perintah yang Allah berikan kepada kita, itu kan amal kebaikan ya. Nah, amal kebaikan ketika kita laksanakan, dia tidak hanya berbuah pahala, tapi dia akan menjadi wasilah atau sarana kita mudah melakukan amal kebaikan berikutnya. Jadi ketika kita serius membaca Al-Quran, kita berharap Allah akan memudahkan kita untuk memahami Al-Quran. Karena satu amal kebaikan akan mengakibatkan kita mudah melakukan amal kebaikan berikutnya. Tapi kalau kita nggak pernah baca, maka besar kemungkinan kita akan sangat sulit memahami Al-Quran itu. Apalagi kemudian menghafalkan, apalagi kemudian mendakwahkan. Nah, keutamaan pertama membaca Al-Quran, dia adalah salah satu bukti keimanan. Saya ulangi lagi, bukti keimanan. Dalilnya mana? Ini dia. Boleh saya tanya langsung nggak? Kasih hadiah. Ada yang tahu nggak? Ini surat apa, ayat berapa? Kadang-kadang saya kalau ngomong itu kan lupa saya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Tebak-tebak buah manggis saja. Ada yang tahu kalimah ini ya, terdapat dalam surat apa? Ayat berapa? Nah, surat kan cuma 114. Yang jelas nggak mungkin Al-Fatihah, dan nggak mungkin satu. Nggak mungkin Al-Ikhlas. Nggak dua kan nggak bang. Al-Nas nggak mungkin. Ad-Duha nggak mungkin. Tebak-tebak aja. Kok salahkan apa Bapak? Nggak ada yang mau tebak nih. Al-Baqarah ayat ke? Nggak tahu. Karena pengurus, nah saya kasih hadiahnya. Ya, Al-Baqarah ayat ke-121 ya. Alladzina atainahumul kitaba. Orang-orang yang telah kami berikan kitab ini kepada mereka. Ya. Apa yang dilakukan mereka? Perhatikan kalimatnya, yatlunahu. Mereka senantiasa membacanya. Haqqa tilawatihi. Dengan bacaan yang sebagaimana mestinya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Paham ya?
Membaca dengan bacaan yang benar, kata Allah, itulah dia orang yang beriman kepada Al-Quran. Artinya, kalau kita mengatakan saya beriman kepada Al-Quran, tapi tidak baca, apalagi tidak baca sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, maka keimanan kita dipertanyakan. Keimanan kita dipertanyakan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, "Wa may yakfur bihi," dan barang siapa yang ingkar kepadanya, faulaika humul khasirun. Itulah orang-orang yang rugi. Ya. Pertama, bukti keimanan. Yang kedua, keutamaan baca Al-Qur'an itu dia adalah sebuah amal yang disebut sebagai perniagaan yang tiada pernah rugi. Siapa di antara ibu-ibu yang pada hari ini berbisnis, berdagang? Ada? Banyak ya? Pernah rugi? Ya, semua perdagangan pernah rugi. Baik itu kecil maupun besar. Tidak ada perdagangan atau bisnis yang tidak ada resiko. Semua ada resiko. Sekecil apapun resiko itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjamin ada perniagaan. Ada bentuk bisnis yang dia tidak pernah rugi sedikit pun. Nggak usah tulis, Bu. Saya kasih nanti ini. Saya kasih. Nanti saya kasih ke grup MTRJ boleh juga, saya share. Kalau saya lupa, ditagih. Jadi ibu-ibu dengar aja. Perniagaan yang tidak pernah rugi. Apa dalilnya? Ini dia. Kalau ini tahu di surat apa? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Ini sebenarnya ayat yang udah pernah saya kaji di MTRJ ketika menggantikan beberapa orang ustadz. Nah, kalau enggak tahu yang ini saya kasih kisi-kisi. Dia tetangganya surah Yasin. Tetanggaan sama surah Yasin. Nah, siapa yang sering baca surah Yasin, sekali-sekali lihatlah tetangganya. Jangan Yasin aja dibuka begitu Yasin lah. Tetangga enggak pernah dilihat. Tetangga depan, belakang. Hah? As-Saffat. Tetangga satu, ini tetangga satu lagi. Kan tetangga ada kiri kanan. Hah? Enggak ada alnya. Fatir. Ibu pengurus bukan? Pengurus? Oh belum, nanti saya kasih lagi. Tapi kalau nanti nggak ada pertanyaan, Ibu berpotensi. Ya, punya peluang untuk dapat hadiah. Kalau yang lain nggak bisa jawab. Ya, surah Fatir. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 amal yang disebutkan sebagai perniagaan yang tidak pernah rugi bagi siapa saja yang melaksanakannya. Yang pertama, yatluna kitaballah. Orang yang membaca kitab Allah, ya, di surah Fatir. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an wa aqamus shalah dan kemudian melaksanakan salat wa anfaqu mimma razaqnahum dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka sirran secara sembunyi-sembunyi wa alaniyatan maupun secara terang-terangan yarjuna tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak pernah rugi. Fatir 29 dan 30. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahala kepada mereka. Oke. Seorang ulama tafsir yang sudah begitu terkenal, kita kenal beliau, Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, ya, Qatadah dia mencuplik kalimat Qatadah mencuplik kalimat seorang tabi'in yaitu Mutarif bin Abdullah yang wafat pada tahun 95 Hijriah. Ketika membaca ayat tadi, surah Fatir 29 dan 30 itu, beliau mengatakan ini adalah ayat untuk orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Sebagai satu amalan yang disebut sebagai amalan yang tidak pernah memberikan kerugian bagi pelakunya. Ya. Nah, kemudian bagaimana bisa disebut perniagaan yang tidak pernah rugi? Karena ini adalah salah satu amalan yang pahalanya begitu detail. Jadi pahalanya dihitung per huruf. Ya.
Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak mengatakan la aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu kalau kita baca surah Al-Baqarah alif lam mim itu enggak satu huruf. Walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Satu huruf alif, satu huruf lam, satu huruf mim. Kira-kira dalam Al-Qur'an ada berapa huruf? Ada yang mengatakan huruf dalam Al-Quran jumlahnya 1.027.000. Kalau satu huruf dinilai 10, berapa pahalanya? 100 juta, 10 juta, 270.000. Kalau katakanlah di bulan Ramadan dikali lagi 70, berapa? Bisa hitung, Ibu. 700 juta sekian. 700 juta, 727 juta. Pahalanya. Masalahnya nggak ada rupiah di depan 700 juta. Kalau ditaruh RP, oh semua orang berlomba-lomba membaca. Masalahnya nggak ada RP di depan 700 juta itu. Nggak nampak, nggak dirasa. Nggak tampak dan tak dapat dirasa. Sehingga orang nggak mau, tak termotivasi untuk membaca Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW mengatakan man qara'a. Iqra ini artinya membaca walaupun dia tidak tahu artinya. Beda dengan tilawah. Inilah yang membedakan Al-Quran dengan selain Al-Quran termasuk hadis. Kalau kita baca hadis Nabi SAW, kita mencoba memahami dan menginginkan untuk diamalkan apa yang kita baca, insya Allah berpahala juga. Tapi tidak ada kita baca hadis itu pahalanya per huruf. Innamal a'malu binniyat. Tidak ada atau dihitung, tidak ada. Tapi Al-Quran, hatta orang yang membacanya tidak tahu apa yang dia baca, tidak ngerti apa yang dia baca, dia tetap mendapatkan pahala satu huruf 10. Itu di hari biasa. Di Ramadan dilipat gandakan. Nah, siapa yang kemudian memiliki motivasi, punya keinginan kuat untuk mendapatkan pahala yang begitu besar ini? Yang kalau kita hitung-hitung tadi, dikali 10 saja bisa dapat 10 juta sekali baca. Kalau ada rupiah, oh udah bisa hitung orang 10 juta sekali baca. Nggak ada orang jualan tuh di sore-sore hari itu sibuk baca Al-Quran semua. Ya kan? Nggak ada orang yang ngantuk lagi habis salat subuh. Baca Quran 10 juta. 10 juta. Sehari khatam, kerja aja, ada gaji sehari gaji. Cuman duduk, baca, dapat gaji 10 juta ada? Nggak ada. Nggak ada. 10 juta. Tambah lagi bulan Ramadan 700 juta. Ada orang kerja sehari cuma duduk, baca aja, bla 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 bla, nggak ngerti. 700 juta, nggak ada. Makanya dikatakan ini adalah amalan yang tidak pernah rugi bagi orang yang mengamalkannya. Ini saya pernah kasih ilustrasi. Tahu Pancasila kan? Pancasila. Dibilang dasar negara kita dan lain sebagainya. Kalau katakanlah presiden pada hari ini mengatakan, barang siapa? Soso si barang raso. Buat pengumuman. Yang membaca Pancasila. Sekali baca per hurufnya 100 rupiah atau 700 perak. Dikasih sama pemerintah. Oh, siapa yang mau? Semua mau. Pancasila. Udah 9 huruf. Kali 700. Dapat berapa? 9 kali 700. 5.600 perak. Cuma bilang Pancasila. 5.600. 5.600 itu dapat apa? Es doger satu. Lanjut lagi. 1, 4 huruf. 4 kali 700. 2.800. Dapat apa? Tambah 200 lagi, dia dapat gulai plik di pinggir jalan tuh. Tambah lagi. Ketuhanan yang Maha Esa. Enak kali bukan hidup begitu kan? Oh enak kayak gitu. Cuma masalahnya bangkrut Indonesia kalau begitu. Nah kalau ada orang begini, ya pasti kita bersemangat. Ya pasti nggak ada. Yang akan memberikan pahala yang begitu luar biasa tadi ya Sang Maha Kaya, yang dia nggak akan pernah miskin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Allah ini akan berikan pahalanya nggak di dunia, karena ini bab keimanan. Nggak ada yang nggak pernah ada kita mendengarkan pahala itu dikasih bentuk sama Allah. Ada? Nggak ada. Ibu bersedekah, tapi saya tadi sampai 10 juta. Ada yang pernah lihat bagaimana rupa pahala itu? Kayak mana cantiknya pahala itu? Nggak ada kan? Tapi kenapa mau sedekah? Kan iman.
Kalau sudah pernah kita lihat, sudah pernah kita rasa, itu bukan lagi bab iman. Makanya orang yang masuk neraka itu, dia nggak lagi dihitung beriman. Tidak ada nilai bagi dia ketika dia mengatakan, kami beriman, percaya kami dengan neraka ini. Baru dia rasa, baru dia bilang percaya. Walaupun keimanan mereka sudah luar biasa. Sampai mereka mengatakan, kalau balik ke dunia ya Allah, nggak akan lagi kami lalai sedetik pun. Tapi tidak lagi dihargai keimanan mereka. Kemudian yang berikutnya, nah kita butuh pembela. Semua kita, kalau nggak dapat fasilitas masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, pasti akan melalui satu momentum yang namanya persidangan di hari kiamat. Persidangan, yang kita nggak bisa rekayasa di situ. Nggak ada istilah orang dalam di situ. Nggak ada istilah pelikin di situ. Semua akan disidang. Yang namanya persidangan di dunia saja kita butuh yang membela. Apalagi sidang di akhirat. Kita butuh ada yang membela kita. Siapa salah satunya nanti yang dikatakan bisa membela kita? Inilah dia Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Ada berapa keutamaannya, Bu? Bukti keimanan. Habis itu apa lagi? Perniagaan yang tidak pernah rugi. Kemudian menjadi pembela. Kemudian itu tadi Al-Quran, Bu ya. Di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Surat-surat ini pun nanti akan memberikan manfaat yang lain lagi. Jadi ada bonus lagi. Baca Al-Quran itu dapat keutamaan. Nanti ayat-ayat atau surat-surat tertentu itu juga memberikan keutamaan lagi. Contoh misalkan ini 2 surat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, yang disebut dengan Az-Zahrawain. Az-Zahrawain. Apa kata Rasulullah SAW? Nah, perhatikan di sini. Al-Baqarah dan Ali Imran datang pada hari kiamat itu digambarkan seperti 2 awan, atau seperti 2 cahaya sinar matahari, atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya menjadi pembela bagi yang rajin membaca 2 surat tersebut. Bahkan ditambah lagi, bacalah surah Al-Baqarah. Iqra'u suratul Baqarah fa inna akhdaha barakatun. Karena dia adalah sebuah keberkahan dan dia itu akan bisa melindungi kita dari sihir. Jadi banyak orang ketika sudah rasa-rasa kena sihir langsung pergi tempat orang ruqyah. Padahal dia baca surah Al-Baqarah aman, tuh. Tapi dengan syarat dia pun tidak lagi berinteraksi sama dukun. Tapi kalau masih berinteraksi dengan dukun, jangankan Al-Baqarah, satu Al-Quran dia baca pun nggak ada efek. Toh dia masih berteman dengan syaitan, dengan jin. Kemudian, nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita masuk ke dalam surga, pertanyaannya surga itu kan bertingkat-tingkat ya. Semakin tinggi surga itu, ya, maka semakin mulia orang yang masuk. Beda sama neraka. Ya. Nah, bisa membawa kita ke surga tertinggi. Apa kata Rasulullah SAW? Yuqalu li sahibil Qur'an. Dikatakan kepada orang yang sering membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan yang menghafal Quran. Iqra'. Bacalah. Wartaqi. Dan naiklah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Ya, bacalah secara tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Disuruh ulang baca di sana. Ini ceritanya masuk surga nih. Masalahnya surganya di kamar yang mana nih? Tinggi yang mana nih? Oh, tinggi kali di atas. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita masuk di level-level surga tadi? Disuruh baca. Kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilatak inda akhiri ayah taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu ada pada akhir ayat yang engkau baca. Jadi semakin banyak kita membaca ketika disuruh ini, maka semakin tinggi tempat kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, beliau menafsirkan hadis Nabi SAW tadi dengan mengatakan sesungguhnya jumlah tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Ya.
Dan tidak ada satupun penghuni surga yang lebih utama atau tinggi tingkatannya daripada para pembaca Al-Quran. Nah, sering ada kalimat begini, bro, baca kalau nggak paham. Ya kan? Ada kan gitu kan? Baca. Yang penting kan paham. Jadi di satu sisi seolah-olah dia benar, tapi di sisi lain ini jadi masalah. Sehingga kalimat ini membuat orang baca enggak, paham pun enggak. Biasanya orang bilang begini, baca enggak, paham pun enggak deh. Baca enggak, paham pun. Nah, kalau dibilang, ini kan diadu dia. Membaca, paham. Dia enggak bisa diadu, karena dua-duanya disuruh. Untuk apa minum kalau enggak makan? Untuk apa makan kalau enggak minum? Bisa kayak gitu. Yang betul apa? Makan tidak cukup, harus ada minum. Minum tidak cukup, harus ada makan. Makan dan minum nggak cukup, harus ada tidur. Nggak bisa kita bilang, untuk apa tidur kalau nggak makan? Untuk apa makan kalau nggak tidur? Nggak bisa kan? Nah, nggak bisa kalau kita adu antara membaca dengan memahami. Ambil contoh. Wih, ini buku fisika. Pernah belajar fisika ya? Ya, kalau nggak pernah belajar fisika, biologi lah. Kalau nggak pernah belajar biologi, matematika lah. Matematika pasti semua pernah belajar. Kira-kira ketika di sekolah kita ini, naik kelas kita, naik dari SMP ke SMA, baru dapat fisika kan di SMA. Oh nggak, SMP, boleh juga, SMP. Begitu fisika ini, kira-kira cara kita memahami fisika ini, buku fisika ini, kita baca dulu baru kita pahami, atau kita pahami dulu baru kita baca? Baca dulu baru bisa paham. Begitu juga Al-Quran. Mana bisa kita paham sementara kita nggak pernah baca. Jadi kalau kalimatnya untuk apa baca kalau nggak paham, berarti dia salah itu logikanya. Sementara membaca itu adalah pintu gerbang kita memahami Al-Quran. Isinya. Yang betul apa? Membaca tidak cukup. Nah itu baru pas. Membaca saja tidak cukup. Tapi kalaupun kita tidak paham, membaca saja berdasarkan hadis-hadis Nabi tadi, itu pun sudah memberikan manfaat. Manfaatnya bukan sedikit, banyak. Masa di YouTube pula ya saya bilang banyak. Nah, ini untuk Ramadan. Membaca Al-Quran itu kita tahu ya, pahalanya 10 dan lain sebagainya. Nah, ini khusus di bulan Ramadan, ya. Kan sering dengan khatam Quran. Mengkhatamkan Quran itu fadilahnya besar. Karena pada hari ini tidak sedikit dari kaum muslimin ketika dia paham keutamaan baca Al-Quran, dia baca Al-Quran yang dia suka aja. Hari ini dia baca Ar-Rahman, lagi suka ada Ar-Rahman. Besok dia baca Kahfi. Lusa dia baca yang mana yang enak aja. Sering saya lihat tuh, misalkan di masjid kan dia buka aja random dia buka. Dia baca nanti Al-Waqiah, dia baca Al-Waqiah. Jadi tidak pernah tuntas dia baca dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Nah, yang dimaksud khatam ini dia baca berurutan. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Yang pertama, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ahabbul a'mali ilallahi al-hal wal murtahal. Kalau di sini al-hal al-murtahil. Kemudian para sahabat bertanya, siapa itu al-hal wal murtahil itu? Dia adalah orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai dengan akhir, dan kemudian setelah dia khatam, dia kembali mengulang dari awal. Itulah dia al-hal wal murtahil. Jadi kalau kita model baca Qurannya, kadang surat A, besok surat B, besok lagi kadang surat C, kita nggak dapat dengan, paham saya ya? Jadi Al-Quran itu keutamaannya itu bertumpuk-tumpuk. Baca Quran ada keutamaan. Nanti Al-Baqarah, Ali Imran ada keutamaan lagi dia. Al-Kahfi ada keutamaan lagi. Ayat Kursi ada keutamaan lagi. Al-Mulk ada keutamaan lagi. Bertambah dia nanti. Kalau khatam ada keutamaan lagi. Tanpa sedikit pun menghilangkan keutamaan satu huruf 10. Kemudian apa lagi? Idza khatamal 'abdul Qur'an
shalla alaihi 'inda khatmihi sittuna alfin malakan. Apabila seorang mengkhatamkan Al-Quran, maka saat dia khatam, maka 60.000 malaikat memohonkan rahmat untuk. Kemudian apa lagi? Ya. Dikatakan di sini apabila seorang mengkhatamkan Al-Quran pada siang hari, maksudnya pas dia khatam masuk siang hari, maka para malaikat bersalawat untuknya hingga waktu sore. Dan jika dia menyelesaikan bacaan Al-Quran yaitu pada malam hari, maka para malaikat bersalawat untuknya hingga waktu pagi. Makanya kita sering kan di Masjidil Haram, itu ketika sudah masuk pada akhir Ramadan, khatam Al-Quran, imamnya kan nggak langsung ruku kan. Angkat tangan dulu, berdoa. Karena apa? Diaminkan sama 60.000 malaikat. Doa. Panjang doanya kan? Panjang. Amin. Kita baca doa, diaminkan. Perhatikan ya, apa namanya kelebihan-kelebihannya. Nah, pertanyaannya bagaimana durasi mengkhatamkan Al-Quran itu? Berapa lama kita mengkhatamkan Al-Quran? Ini khususnya di bulan Ramadan bisa kita praktekkan dan semoga menjadi kebiasaan. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah. Abdullah ini namanya Abdullah bin Amr bin As, anak Amr bin As. Ya. Kam aqra'ul Quran. Berapa lama aku boleh mengkhatamkan Al-Quran? Kata Rasulullah SAW, khatamkan Al-Quran itu dalam 1 bulan. Sebulan sekali. Kemudian Abdullah menjawab, ini aqwa min dzalik. Aku lebih kuat, aku bisa lebih daripada itu. Lebih kuat lagi aku baca, aku bisa lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Ada di hadis yang lain dikatakan khatamkan Al-Quran dalam setengah bulan, 15 hari. Ternyata nih anak muda ini, namanya Abdullah bin Amr bin As ini bilang, saya bisa lebih daripada itu lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan khatamkan dalam waktu sepekan. Dia masih bisa bilang, saya bisa lebih daripada itu lagi. Kemudian baru, ini Rasulullah yang stop nih. Stop. 3 hari maksimal. Kalau kita mungkin 1 bulan aja kan minta 2 bulan. Nah. Setengah tahun nggak bisa. Kalau ini tambah lagi 1 bulan jadi setengah bulan, jadi sebulan 2 kali. Tambah lagi jadi 1 pekan, berarti 1 bulan 4 kali. Tambah lagi Rasulullah yang stop, jangan lebih daripada 3 hari sampai 3 hari lah kebiasaan dia nih. 3 hari sekali, 3 hari sekali khatam Quran. 1 hari 10 juz. Kalau nggak di stop, minta lagi nih, kali banyak. Tidaklah bisa memahami jika ada yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kalau nggak di stop, tambah lagi dia. Ini orang di stop sama Nabi, kita minta dispensasi. Nah, kebanyakan sahabat mengambil di pola 7 hari. Walaupun ini kalau belum terbiasa, nggak mudah. Nggak mudah. Tapi harus ada usaha. Ibaratnya kayak kita makan, ketika kecil kan nggak bisa dipaksa langsung makan nasi sambal lado pli kan? Anak baru lahir langsung dikasih boleh pli sambal lado kan nggak bisa. Artinya bertahap kan? Kita juga begitu. Ya, walaupun kita semangat sekali tapi bertahap sampai kemudian kita terbiasa dengan membaca Al-Quran. Mereka mengambil pola 7 hari. Ya, mereka bagi Al-Quran itu menjadi 7 huruf. Fami bisyauqin. Fami ini mulutku, bisyauqin rindu. Maka dikatakan mulutku rindu Al-Quran. Setiap huruf adalah isyarat nama surat yang pertama dibaca setiap harinya. Ada yang membacanya itu setiap malam, mulainya itu membaca malam. Karena hadis Nabi SAW, waqra fi kulli sab'i layalin marrah. Dan bacalah dalam setiap 7 malam sekali khatam. Siapa yang membiasakan ini? Ada Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari, banyak lagi Bu. Ini sumbernya ada di kitab At-Tibyan Imam An-Nawawi. Saya ambil ini di channel Telegram Ustaz Sahal Hasan. Huruf pertama huruf Fa. Mereka membaca pada malam pertama itu kalau Utsman bin Affan, kalau hari-hari biasanya mulai dari malam Kamis. Berarti malam Jumat khatam. Huruf Fa.
Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nisa. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu malam 1. Sampai malam besok. Berarti malam Kamis sampai dengan hari Kamis sebelum maghrib. Berarti besok Kamis sebelum maghrib sudah selesai An-Nisa. Berapa juz? 4 lebih. 4 lebih sedikit. Hampir 5. Hari kedua huruf mim. Maka dibaca surah Al-Maidah sampai dengan surah At-Taubah. Al-Maidah, siapa yang bisa urutkan dari Al-Maidah sampai At-Taubah? Tambah lagi. Siapa yang bisa mengurutkan dari Al-Maidah sampai At-Taubah? Kalau betul kasih hadiah. Oh, hadiah. Nggak boleh pengurus. Siapa yang bisa mengurutkan? Apa? Tebak-tebak aja. Kalau salah, dapat hadiah. Kalau betul, dapat hadiah. Nggak rugi. Siapa yang bisa mengurutkan dari Al-Maidah sampai At-Taubah? Nah, ada? Ya, coba Bu. Ya, betul. Terus kasih tuh. Berarti berkurang kemungkinan Ibu tadi dapat. Ya. Jadi Al-Maidah, kemudian Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Nah, ini agak menanjak sedikit nih. Itu malam kedua. Jadi mulai dari Kamis maghrib, ya, terus baca. Besok Jumat itu sebelum maghrib tiba sudah sampai At-Taubah. Hari ketiga huruf ya, famia nih ya. Baca surah Yunus sampai An-Nahl. Siapa yang bisa urutkan? Nah, ini agak menantang nih. Makin kembali makin menantang nih. Siapa? Ayo. Nggak ada? Ada? Kerjasama juga boleh. Asal jangan lihat Quran aja. Jangan lihat HP. Kerjasama boleh. Hadiahnya bagi 3. Saya nggak tahu isinya. Kalau bisa dibagi ya bagi. Kalau nggak bisa ya sudah. Musyawarah lah siapa yang paling berhak. Boleh kerjasama kira-kira. Buat grup. Yunus. Oh, enggak Yusuf dulu. Hud. Yusuf. Habis itu Ar-Ra'du. Terus Ibrahim. Terus Al-Hijr. Terus An-Nahl. Ya kan? Nggak dapat ya? Nggak dapat. Masalahnya bantunya sama saya. Nggak dapat lah. Kemudian hari keempat, huruf keempat, huruf ba, dibaca surah Bani Israel. Sampai dengan surah Al-Furqan. Ya. Bani Israel, apalagi Kahfi, Toha, Maryam, Anbiya, terus sampai ke Al-Furqan. Ya. Kemudian hari kelima, ya, itu huruf Sya. Beliau membaca surah Asy-Syu'ara sampai dengan surah Yasin. Hari ke-6 ya, huruf waw. Nah, tadi kan dikatakan Bu Yanti, tetangganya Yasin huruf surat As-Saffat. Diambil tadi tapi dari ayat pertamanya was-saffati saffa. Dari surah Saffat sampai dengan ini udah masuk juz 26 nih. Surah Al-Hujurat. Dan malam terakhir itu huruf terakhir huruf Qaf. Malam Jumat berarti ya. Beliau membaca surah Qaf sampai dengan surah An-Nas. Ini di luar salat. Di luar sholat Qiyamul Lail Utsman bin Affan. Lain lagi dia. Di luar Al-Kahfi. Begini baca mereka. Ya kan sahabat nggak sibuk. Sahabat nggak sibuk. Utsman bin Affan Bu. Khalifah Bu. Khalifah. Khalifah itu kalau sekarang itu di atas presiden. Dulu itu khalifah membawahi Mesir. Dulu ada gubernur Mesir. Ada gubernur Irak. Ada gubernur Iran. Ada gubernur Syam. Ya kan? Ada gubernur Yaman. Hari ini presiden Yaman. Presiden Irak. Presiden Mesir dan lain sebagainya. Khalifah di atas lagi presiden. Beliau juga punya bisnis.
pengusaha besar, punya istri, istrinya bukan istrinya, punya anak banyak lagi. Khalifah, punya keluarga besar, pengusaha, bahkan ikut perang. Ini modelnya. Kita kan bukan khalifah, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, kepala dusun pun bukan, kepala keluarga pun bukan. Pekerjaannya bukan pengusaha, PNS juga, kan? Nah, ini paling tidak, Ibu, ini paling tidak apa? Menjadi motivasi kita. Ini kan sudah hari berapa? Ke-8 ya. Nah, bagi yang belum, coba diusahakan. Ya, semoga yang sudah terbiasa 1 kali khatam ditambah. Jangan sampai karena tidak ada RP kita tidak termotivasi menambah. Jadi merasa cukup aja lah. Jadi jangan sampai dari tahun ke tahun dia cuma begitu-begitu saja, tapi ditambah. Gitu ya. Agar ada peningkatan. Nah, banyak yang bertanya, bagaimana kalau kemudian kita membaca Al-Qur'annya itu masih salah-salah? Ya, masih terbata-bata, belum lancar dan lain sebagainya. Nah, ini ada hadis Nabi SAW yang dikatakan di sini, wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi. Ya, sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata, belum lancar bacanya, apakah dia berdosa? Enggak. Wa huwa alaihi syaqqul lahu ajran. Maka bagi dia mendapat 2 pahala. Walaupun di sini ada garis bawah, Bu, ada catatan. Selama dia memang belajar. Akan berdosa dia membaca Al-Qur'an kalau dia merasa cukup dengan bacaannya saja, tidak pernah mau belajar dan bacaannya masih salah, maka dia berdosa. Makanya saya sering katakan kepada para ibu, ya, kalau misalkan ikut tahsin dan lain sebagainya, walaupun mungkin proses kita belajar itu lama, nggak ngerti-ngerti, mengatakan dah tua, lidah udah keras dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Minimal selama proses kita mau belajar, maka selama itu pula ketika kita membaca Al-Quran, Allah tidak menghukumi kita dengan dosa. Tapi kita mendapatkan 2 pahala justru. Ada ustaz yang mengatakan ini bukan 2 pahala. Jadi bukan kita ada gaji 3 juta dikali 2, 2 kali 3, 6 juta, bukan. Tapi 2 sumber pahala. Ibaratnya kita punya 2 sumber pemasukan. Ada yang PNS kemudian berdagang. Nah, berarti kan ada 2 sumber penghasilan. Nah, ini pahalanya ada 2 sumber, bukan pahala dikali 2. Beda ya. Kalau gaji dikali 2 kan itu kan tetap 1 sumber ya. Tapi kalau saya ada gaji dari kantor 3 juta, penghasilan usaha 3 juta, kan 2 juga. Tapi terus mengalir. Nah, ini maksudnya yang mendapatkan 2 pahala ini. Pertama, pahala dia membaca Al-Quran tetap diberikan. Yang kedua, jenis pahala dia itu letih, Bu, baca Al-Quran. Karena orang yang nggak lancar itu cepat capek dia. Capek baca Al-Quran itu, Bu. Lelah. Kadang-kadang bosan. Dia sendiri nggak menikmati baca Al-Quran dia kan. Dia sendiri tahu nggak enak dia baca Al-Quran. Kuping dia aja nggak enak dengar. Kuping saya aja nggak sanggup saya dengar misalkan. Baca lagu kemana, tajwid kemana. Capek baca Al-Quran. Artinya nggak bisa dinikmati bacaan Al-Quran yang masih banyak kesalahan. Tapi walaupun dia nggak menikmati dan lain sebagainya, walaupun berat, dia tetap jangan bandingkan sama orang yang sudah mahir, Bu ya. Oh, berarti yang sudah mahir dapatnya gimana? Yang sudah mahir itu nanti dia wa huwa mahirum bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Ini ada, nanti saya bagikan saja, Ibu baca sendiri ya. Ada seorang ulama yang bernama Muhammad Ali As-Salabi ya. Itu melis keutamaan membaca Al-Quran sampai 40. Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, 1 ayat Al-Quran, dan kemudian kita hadirkan niat kita, dari 40 ini semoga 1 kali kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan 40 keutamaan tadi. Ketika kita berniat, ya, saya membaca Al-Quran untuk mengetahui dan mengamalkan isinya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan dan memahami isinya. Kemudian saya membaca Al-Quran untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Semoga dengan kita membaca Al-Quran itu menjadi pintu gerbang Allah memberikan hidayah kepada kita. Kemudian ketika kita berniat baca Al-Quran dengan tujuan bermunajat kepada Allah, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin seolah-olah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala selain salat, maka bacalah Al-Quran. Kemudian saya membaca Al-Quran dengan tujuan mengobati penyakit lahir dan batin.
Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini syifa, penyembuh. Maka kita berharap Allah akan menyembuhkan, khususnya penyakit batin kita. Kemudian apalagi saya membaca Al-Quran agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan saya dari kegelapan menuju cahaya. Semoga dengan niat ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak mengeluarkan kita dari kegelapan, menerangi hati kita, ya. Kemudian saya membaca Al-Quran karena dia adalah pengobatan bagi hati yang keras. Semoga kita baca Al-Quran, hati kita menjadi lembut, ya. Kemudian kalau kita berniat baca Al-Quran dengan tujuan agar, ya, ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jamuan, ini jamuan Allah, Bu, Al-Quran ini. Apalagi kalau kita membaca itu bersama-sama, belajar bersama-sama, ini jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya membaca Al-Quran agar saya tidak tercetak sebagai orang-orang yang lalai, ya, dan saya dianggap sebagai orang-orang yang berzikir. Maka kita termasuk dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang senantiasa berzikir melalui bacaan Al-Quran. Saya membaca Al-Quran dengan tujuan menambah keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ketika kita baca Al-Quran dengan niat ini, Allah menambah keimanan terhadap diri kita. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal dikatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Orang yang beriman kepada orang beriman itu adalah orang salah satunya ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, zadathum imana, bertambahlah keimanan pada diri mereka. Kemudian saya membaca Al-Quran dengan tujuan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacanya dengan cara tartil dalam surah Al-Muzammil, ya, nisfahu auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Warattilil qur'ana tartila. Maka kita akan mendapatkan pahala dengan niat ini. Membaca dengan tartil, kemudian apa lagi? Sampai 40. Ya. Nah, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga, ya, ini kita belum bicara memahami, Bu, keutamaan tadabbur Al-Quran. Kita belum bicara ketika kita mulai sedikit-sedikit mencoba menghafalkan, ada ayat-ayat tertentu yang kita suka, kita senang, dan kita ingin membawanya dalam sholat, kita hafalkan. Belum berbicara ketika kita mendakwahkan Al-Quran, agar petunjuk Al-Quran tersebar luas, dan lain sebagainya. Baru membacanya saja, ini sudah memberikan kepada kita begitu banyak manfaat. Nah, bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran. Bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Maka salah satu di antara begitu banyak keutamaan amal soleh yang kita bisa isi di bulan Ramadan ini adalah kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mengisi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Dan dia harus diluangkan. Kalau kita perturut kesibukan kita, maka kesibukan kita tidak akan pernah habis. Tapi ketika kita meluangkan, maka dia bisa. Sama seperti uang, Bu. Kalau kita perturut keinginan kita, maka keinginan kita nggak pernah habis. Ya. Yang belum punya kendaraan, pengen punya kendaraan. Yang sudah punya kendaraan, pengen lebih nyaman lagi. Yang belum punya rumah, pengen punya rumah. Yang sudah punya rumah, pengen rehab. Hari ini rehab teras depan, besok rehab kamar depan, besok rehab kamar mandi, besok tambah kanopi, besok tambah pagar, besok cat lagi, segala macam. Nggak akan pernah habis yang namanya kebutuhan kita terhadap harta. Tapi yang namanya infak sedekah itu bukan harta sisa. Kalau ceritanya harta sisa, nggak akan pernah bersisa harta kita. Kalau ceritanya waktu Al-Quran itu waktu sisa, maka waktu kita pun nggak akan pernah tersisa. Karena kita selalu punya alasan untuk sibuk. Ya. Nah, baik. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.